You're the only doctor here. Something in shape. Adrenia that I called. Fiat Rotas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu nuklir. Teman-teman, udah pada lihat kan video yang di awal? Nah, di situ terdapat tragedi yang pernah terjadi pada negara Jepang, yaitu bom atom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu mengenai apa itu nuklir. Kemudian yang kedua yaitu mengenai manfaat dari nuklir. Yang ketiga, bahwasanya nuklir itu tidak berbahaya. Nah, langsung saja kita ke inti dari video ini. Yuk, check this out. Apa sih yang kita ketahui tentang nuklir? Pasti kebanyakan dari kita ketika terlintas kata nuklir, yang ada di pikiran kita itu adalah bom atom, senjata kimia, atau peralatan tempur yang lainnya. Padahal, di luar semua itu, nuklir memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai hal tentang nuklir. Adapun subbab yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian nuklir. Kemudian yang kedua yaitu tentang manfaat dari nuklir. Dan yang ketiga yaitu dampak positif dan juga negatif nuklir. Teknologi nuklir. Teknologi nuklir merupakan teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom. Nah, teknologi nuklir ini sendiri itu dapat ditemukan di berbagai aplikasi, mulai dari yang sederhana seperti detektor asap hingga sesuatu yang besar seperti reaktor nuklir. Setelah kita memahami tentang teknologi nuklir, maka selanjutnya adalah tentang reaksi nuklir. Nah, dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir itu merupakan sebuah proses dari dua partikel nuklir yang saling bertubrukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya, sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang saling bertubrukan. Akan tetapi, kejadian tersebut sangat jarang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait proses terjadinya reaksi nuklir. Yang pertama yaitu pemecahan inti atom. Radionuklida akan memancarkan energi atau radiasi untuk membentuk suatu inti yang stabil. Kemudian pada step yang kedua yaitu reaksi fisi. Nah, di reaksi fisi itu merupakan reaksi pembelahan inti atom. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi itu merupakan penggabungan dua buah inti atom dijadikan satu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu penembakan elektron pada inti atom. Ketika elektron ditembakkan di dekat inti atom, maka elektron akan mengalami pembelokan serta perlambatan yang menyebabkan pemancaran energi. Adapun manfaat nuklir dalam berbagai bidang, antara lain seperti pertanian, perekonomian, industri, kelautan, kedokteran, pangan, pertambangan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, salah satu contohnya yaitu teknologi nuklir dalam bidang pertanian, khususnya pada pangan. Nah, teknologi nuklir itu ditujukan untuk iradiasi pada pangan dan juga makanan, dan pemulihaan mutasi tanaman pangan. Beberapa komoditas pertanian dapat dipertahankan kualitas dan kesegarannya dengan iradiasi. Kemudian yaitu manfaat nuklir dari bidang perekonomian dan juga perindustrian. Selain murah, kelebihan lainnya dari energi nuklir yaitu energi yang diproduksi cenderung lebih besar daripada energi lainnya, seperti energi fosil. Hal ini dapat terjadi karena daya dan tenaga nuklir itu lebih besar daripada energi yang lain. Maka dari itu, tenaga nuklir akan sangat membantu di bidang industri dan juga perekonomian. Nah, selanjutnya yaitu
tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan nuklir. Nah, kita mulai dari yang positif terlebih dahulu nih. Yang pertama, dapat menjadi energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi. Kemudian yang kedua, yaitu menjadi tenaga untuk membuat PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ketiga, yaitu bermanfaat untuk berbagai macam industri yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu membantu menjaga kualitas dan kuantitas pangan di dunia. Nah, ini berkaitan dengan pertanian dan juga pangan. Kemudian yang kelima yaitu bermanfaat dalam bidang medis. Nah, untuk bidang kedokteran kebetulan saya belum menjelaskan, tapi mungkin di lain waktu akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu tentang dampak negatif. Mungkin untuk dampak positif masih banyak lagi, tapi di sini yang dapat saya jelaskan hanya sebagian kecilnya saja. Nah, berikutnya kita ke dampak negatif dari penggunaan nuklir. Dampak negatif dari penggunaan nuklir yang pertama yaitu reaktor nuklir itu dapat membahayakan serta mengancam keselamatan jiwa manusia. Kemudian yang kedua yaitu teknologi nuklir bisa disalahgunakan untuk senjata pemusnah massal. Dampak yang berikutnya yaitu dapat mengakibatkan bahaya laten dari PLTN itu sendiri. Selanjutnya dapat menjadikan perubahan iklim secara ekstrim. Dan yang terakhir yang dapat saya jelaskan yaitu menjadi penyebab kanker. Nah, tapi dari dampak positif dan dampak negatif, khususnya di negara kita sendiri, Indonesia, itu masih mengkaji, masih melakukan riset terkait dari dampak-dampak yang akan terjadi ketika kita menjadikan tenaga nuklir sebagai tenaga alternatif. Mungkin di tahun-tahun ke depan, entah itu 2025 atau 2030, Indonesia bukan hanya memiliki 3 reaktor yang digunakan sebagai objek penelitian. Bisa saja digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga lain sebagainya. Mari kita doakan dan juga mari kita dukung agar Indonesia, negara kita tercinta, dapat segera siap untuk menggunakan tenaga nuklir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kritik, saran, ataupun masukan, bisa langsung ke kolom komentar ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.